Haleluya, salam saudara-saudara. Ada kesaksian seorang murtadin yang sudah umur terima Yesus itu umur 65 dan sekarang sudah 3 tahun dia terima Yesus Kristus. Bagus sekali saya dengarkan dan bagaimana pergumulan dia mengenai anak-anaknya yang belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun anak-anaknya penurut dalam hal disuruh ke sana, ya pokoknya menurut, tetapi belum mampu membawa anaknya terima Yesus Kristus. Ini kata beliau, apa katanya? Sahabat-sahabat teman-teman saya di luar sana, tapi anak saya belum bisa. Tapi saya juga berpikir gini, Bapak Saifuddin Ibrahim aja orang yang sudah didengkotnya di Muslim, itu juga tidak bisa mengambil anaknya, 3 anaknya itu kan, sampai sekarang. Kalau anaknya Pak Saifuddin Ibrahim itu kan malah menentang sekali. Tapi kalau anak saya ini patuh-patuh sekali. Tapi ada satu anak ini yang Prita namanya, itu sudah mulai ya agak dekat begitu ya, agak dekat seperti itu. Ada satu yang sudah agak mendekat gitu ke saya. Ya, mohon topang doanya aja sama Bung Franky supaya nanti anak-anak saya dan cucu saya bisa mengikuti jejak saya untuk jadi murid-murid Kristus itu. Nah, ada di Gereja Roto Hidup ini gembala saya, karena saya itu mendapatkan spesies baru TikTok tadi, Itik dan Intok, persilangan itu tadi. Gembala saya memberi nama TikTok itu perpanjangannya adalah T-nya itu Tuhan, I itu K-nya Kristus. Tuhan itulah Kristus. Ya, luar biasa beliau ini, saudara, di dalam kesaksiannya dan menyebutkan bahwa tentang anak saya yang sampai sekarang belum terima Yesus Kristus. Saudara, Allah saja yang bisa memberi petunjuk kepada orang itu, walaupun siapa saja yang menyesatkan, enggak akan ada yang mampu menyesatkan kalau Allah sudah memberi petunjuk. Kira-kira begitu kalau di dalam Al-Quran, may yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkan terombang-ambing dalam kesesatan, surat Al-A'raf ayat 186. Kemudian ayat yang lain juga Allah telah memperkatakan dan menurunkan yang paling baik Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat, maka Allah tidak seorang pun, maka Allah oleh Allah maka tak seorang pun dapat memberikan petunjuk. Az-Zumar ayat 23. Sudah jelas sekali, saudara-saudara Muslim berkeinginan anaknya sendiri tidak mampu diberi petunjuk, anaknya sendiri tetap ikut Islam karena anaknya lebih pintar dari bapaknya. Itu bukan masalah lebih pintar atau tidak, atau buta huruf, atau tidak pernah pegang HP, ataupun sekarang mayatnya masih ada di dalam kubur sedangkan Yesus sudah ada di sorga. Petunjuk itu datangnya dari Yesus Kristus. Kemudian ada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi sekalipun, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui
orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Kalau Anda memaksa saya untuk membawa anak-anak saya supaya masuk Kristen, itu sudah dari dulu. Waktu masih kecil mereka bisa saya paksakan. Tapi sekali lagi iman itu akan tumbuh dengan sendirinya dari orang-orang itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada hari akhir zaman. Jelas. Apalagi Yohanes 14 ayat 6, Ana huwa siratu wal haqqu wal hayat, la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk mendapatkan petunjuk seperti tadi kesaksian Bapak itu 1 jam. Hanya saya ambil satu inti perkataan dia, tidak memaksakan iman itu kepada keluarga kita. Itu yang saya lakukan. Itu juga yang saya imani. Karena Injil ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan Anda semua, saudara-saudara. Jangankan saya, Nabi Nuh saja menurut Quran ini ingkar kepada Allah. Tentu ini cerita sepihak Quran mengenai Nuh, padahal semua anak Nuh selamat dari air bah itu. Surat Hud ayat 42, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung, dan Nuh memanggil anak-anaknya ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, maksudnya di atas gunung yang tinggi. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama-sama dengan orang-orang kafir. Lelucon Al-Quran ini dengan mengatakan bahwa semua ada anaknya Nuh yang tidak bertobat, yang meninggalkan kapal itu. Jauh berbeda dengan cerita Alkitab yang mengatakan semua anak Nuh selamat dan beberapa pembantunya. Harus dipahami dengan sebaik-baiknya, saudara. Terutama saudara-saudara muslim ini yang memang harus saya kasih tahu ayat-ayat tadi, terutama innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu sekali-kali tidak akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang paling kamu kasihi. Akan tetapi Allah lebih tahu siapa yang akan mendapat petunjuk itu. Kan hampir sama bunyinya itu. Nah, hal-hal kayak begini ya hampir sama. Kemudian Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tetap semangat untuk memberitakan Injil itu, walaupun keluarga kita menolak, walaupun tetangga-tetangga kita menolak Injil, tidak ada urusan. Yang penting kita telah melakukan perintah itu, karena perintah itu adalah kuasa Allah yang diberikan kepada kita semua. Kuasa Kristus melakukan apapun, saudara-saudara, agar mendongkel mereka dari keyakinan dan kepongahan ajaran itu. Apalagi ini baru-baru viral, di mana orang lagi belajar, lagi ibadah, lagi memuji Tuhan, dirusak oleh orang-orang itu. Dan katanya sudah tambah lagi tersangkanya menjadi 8 orang. Tapi apakah mereka ini dihukum berdasarkan undang-undang penistaan agama atau undang-undang, nggak akan terjadi, nggak akan lama hukumannya, paling sebulan 2 bulan. Dan itu nanti akan dikaitkan dengan merusak bukan tempat ibadah. Kita lihatnya ini ya, bagaimana hakim di Jawa Barat. Hakim di Jawa Barat. Kita lihat betapa
bangsa kita adalah bangsa yang tidak beradab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.